Nah, pekan ini kita disuguhi dengan berita mengenai pembubaran nobar dari film Pesta Babi yang dilakukan di beberapa lokasi. Nah, serunya kita bicara hal ini dengan kawan lama yang bolak-balik ke studio Terus Terang Media. Ada Bang Ray Rangkuti di sini. Bang Ray, kenapa Bang Ray? Karena Bang Ray ini relevan dengan isu ini. Relevan karena tumbuh di lingkungan perlawanan, khususnya masa Orde Baru gitu ya. Kan soalnya nostalgic dengan tadi soal pembubaran film Pesta Babi. Karya teman-teman Watchdog, kalau baca-baca di literatur, meskipun saat 98 tuh saya masih kecil gitu ya, tapi yang saya rasakan tuh sepertinya amarahnya tuh sama. Perilakunya sama. Ini Bang Ray yang akan banyak cerita lah, karena Bang Ray first hand experience tuh di tahun 98 itu kan. Dan ini yang pembubaran yang sudah dilakukan ternyata sudah ada beberapa gitu ya. Dan itu belum termasuk yang intimidasi lainnya kan, tuh terhitung ada 21 intimidasi. Padahal ini kan sebenarnya pemutaran film, esensinya itu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan karya, dengan art gitu kan, kesenian. Meskipun memang film itu sangat membuka mata kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Yang mana itu sangat bagus seharusnya gitu. Kenapa kemudian hal-hal kayak gini nampaknya kayak lagi sering-sering banget gitu ya belakangan ini. Bang Ray ngerasa gitu nggak sih? Iya, kan gini ya. Jadi saya sering mengutip tuh sirkulasi 20 tahunan gitu. Jadi kita akan kembali ke situasi yang berbeda atau kembali ke situasi lama. Gitu. Nah, ternyata kita kembali ke situasi lama. Situasi yang kurang lebih sama seperti di era Orde Baru setelah 28 tahun ya reformasi ini berjalan gitu. Benar. Nah, salah satunya adalah makin banyaknya keterlibatan militer dalam ranah sipil. Nah, baru hari ini saya misalnya buat status ya, yang menyebut ini negara yang serba terbalik-balik gitu. Jadi sipilnya banyak yang bergaya militer gitu ya kan, Anda tahu sendiri itu kan. Organisasi ini, organisasi itu, bajunya aja baju kayak militer gitu ya, gayanya juga. Pelatihannya juga kadang-kadang pelatihan kayak militer juga. Tapi saat yang bersamaan, tentaranya ingin orang kayak sipil dan lebih ingin lagi duduk jabatan-jabatan sipil gitu. Termasuk peristiwa ini. Ini kan peristiwa yang kalaupun dianggap meresahkan, kan ditangani oleh polisi. Bukan menerjunkan tentara gitu loh kira-kira. Kebingungannya juga ini ya, kira-kira mereka tuh bergerak atas dasar apa? Bukankah tentara harusnya kan ancaman terhadap keamanan nasional toh? Ancaman terhadap pertahanan nasional dari luar, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya hal yang terjadi di dalam masyarakat menonton gitu kan. Berarti kan sebenarnya lagi-lagi kita mempertanyakan berarti legitimasinya apa? Nggak ada. Makanya nggak ada. Itu yang dipertanyakan. Itu yang saya sebut tadi. Itu kalaupun sekiranya dianggap kalau yang turun itu bukan tentara, tapi ya polisi. Polisi lah yang punya hak untuk menyatakan bahwa aktivitas ini tidak dapat dipertanggungjawabkan misalnya, administrasinya kurang gitu. Kalaupun gitu ya. Tapi jelas-jelas ini semua tidak ada yang bertentangan dengan itu semua kan gitu. Nah, apa yang membuat tentara bergerak? Apakah mereka bergerak sendiri-sendiri? Saya kira kalau urusan yang seperti itu tidak mungkin mereka bergerak sendiri-sendiri. Sebab kalau mereka gerak sendiri pasti ditegur dong. Karena semua orang sekarang kan berbicara kok tentara yang turun. Dan orang nggak berbicara si Anu yang turun gitu loh. Yang orang bicara tentara yang turun. Artinya institusi toh. Nah, kalau mereka bergerak sendiri, ya sudah semestinya dong atasan mereka menegurnya secara cepat. Tapi sejauh ini yang kita dengar belum ada teguran kan kepada mereka yang melarang melakukan penayangan ini. Ya artinya ya kayaknya ini bukan inisiatif orang per orang nih gitu loh kira-kira tuh. Ya meskipun belum bisa disimpulkan juga komandonya dari mana gitu ya. Ya kita nggak tahu dari komando. Tapi sulit juga untuk menyimpulkan kalau ini pergerakan masing-masing gitu.